tulus lagi jalinan kasih sayangku dengannya, cuma karena rupiah lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa hatiku, terluka karena cinta. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri, mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku relakan. Rela aku rela. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri, mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku rela. Rela aku rela. Pojok akustikan di pojokan radar. Oke pemirsa, balik lagi di program acara kita Pojok akustikan di pojokan radar. Dan tentunya bersama saya Nopi yang akan menemani malam kalian. Dan tentunya malam ini juga kalian akan dihibur oleh Ardan Musik. Ini opening aja udah dikasih sakit gigi ini nggak mau sakit gigi, dikasih sakit gigi sama Teh Nuri ya. Tadi versi slow mo ya. Slow mo ya, dibikin akustikan ya. Keren banget sih Teh Nuri pagi-pagi. Kok ingetnya pagi ya? Semangat pagi. Semangat pagi, terlalu semangat ya. Terlalu semangat. Oke, Teh Nuri ini tadi lagu dangdut dijadiin akustik ya. Latihannya berapa lama? 1 hari. 1 hari, nggak perlu waktu lama ya. Dan malam hari ini juga konsepnya sepertinya kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Ini kotaknya merah ada 3 nih. Wah. Ceria. Oh merah ini ya, berani. Merah, berani.
Oke, Teh Nuri, karena ini suasananya kayak masih ingin dihibur lagi gitu Iya. ya. Mau bawain lagu apa lagi nih selanjutnya? Kita mau bawa lagu Runtah. Aduh, ini lagu yang lagi viral itu Lagi ya. viral. Apakah di slow mo lagi atau tidak nih? Enggak, di reggae. Di Oke. ska reggae. Tadi diakustikin Iya. dangdut akustik, sekarang lagu Runtah Runtah. dijadiin reggae. Reggae. Biasanya kan kalau kita denger kan agak didangdutin ya, dikoploin, kali ini diregein. Oke, kayaknya penasaran banget ya. Dan malam ini juga pemirsa, nanti kita akan ada talk show bersama Komisi Pemilihan Umum. Sebelum ada talk show, kita dengerin dulu nih lagu Runtah versi Kak Nuri kayak gimana. Penasaran? Langsung aja, Runtah Kak Nuri featuring Ardan Musik, check it out.
Pojok akustikan di pojokan radar. Oke, tadi kita udah dengerin lagu Runta ya, ala reggae. Oke, dan seperti yang Nopi bilang tadi bahwa malam ini akan ada talk show ya bersama Komisi Pemilihan Umum. Dan hari ini kita juga udah kedatangan dari Komisi Pemilihan Umum ya, dan tentunya nanti talk show-nya akan dipandu oleh Mbak Desi. Halo Novi. Aduh, setelah sekian lama ya kita Iya, baru ketemu kita lagi. baru ketemu lagi ya, Luar betul. biasa ya. Dan malam hari ini Pi ya. Gimana nih, Mbak? Desi spesial menghadirkan narasumber. Nah ini informasinya luar biasa Pi. Penting banget. Penting banget, apalagi untuk Nopi nih ya yang memang pemilih pemula ya Pi ya. Oke, iya. Iya, jadi Nopi jangan cuma milih pacar aja Pi. Ini Oke, juga ini harus harus dipilih dengan dengan sama gitu ya. sungguh-sungguh. Nah pastinya akan banyak edukasi nih Pi nih. Oke, nanti akan dikasih tahu berarti Mbak. Dikasih tahu. Wah, ini penting banget ya pemirsa Penting yang buat lagi banget, nonton betul. ini wajib nonton sampai habis karena ini sangat penting ya. Penting Silahkan banget. Mbak Di Desi note kasih ya. tahu. Oke, saya kesini dulu ya Pi ya. Silakan Mbak Desi. Oke, pemirsa sudah hadir bersama saya nih ya, sudah ada Bapak Dr. Haji Sopidi MA, Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Saya boleh minta tepuk tangannya dong? Oke, dan hadir juga Bapak Abdullah Sapi SSI MA selaku anggota KPU Kabupaten Cirebon. Malam Pak, sehat Pak ya? Sehat selalu. Dan sudah hadir juga nih Ibu yang cantik luar biasa, semangat ya Bu ya. Oke, Ibu Husnul Khotimah SPLI MH, anggota KPU Kabupaten Cirebon. Boleh tepuk tangannya dong. Oke, pemirsa malam hari ini kami hadir bersama dengan KPU ya Pak ya. Ini kita akan bicara terkait sosialisasi pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024. Dan mungkin juga pemirsa tahu ya bahwasanya kita sebentar lagi 2024 kita akan masuk ke pesta demokrasi ya Bapak ya. Betul ya. Nah nanti kita pengen tahu nih penjelasannya terkait dengan seperti apa sih pembentukannya, teknik-tekniknya dan lain sebagainya Pak ya. Oke, sudah hadir nih Bapak Ketua kita, Bapak Haji Sopidi ya. Oke, Bapak kita pengen tanya nih Pak nih. Sebetulnya tahapannya tuh seperti apa sih Pak untuk pembentukan ad hoc-nya Pak? Betul, oke dipakai mic-nya. Bapak mangga dipakai mic-nya Pak? Digunakan, oke. Untuk tahapan pembentukan badan ad hoc, sebelum ke tahapan apa itu badan ad hoc? Betul. Badan ad hoc ini adalah panitia kecil yang dibentuk dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktunya adalah selama tahapan kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan, khususnya ketika saat badan ad hoc itu dibentuk. Dibentuk, ya. Oke betul. Lalu kemudian tahapannya apa saja? Pertama tahapannya tentunya adalah pengumuman ya, bahwa KPU Kabupaten Cirebon khususnya sudah mengumumkan pembentukan badan ad hoc untuk pemilu itu mulai tanggal 20 November. Oh baru pengumuman ya, baru kemarin ya? Oke, ya betul ya. Baru kemarin dan itu nanti sampai tanggal 24 24 November ya 2022 itu pengumumannya, dan pendaftarannya nanti termasuk adik-adik juga ini yang masih muda-muda yang usianya sudah 17 tahun boleh ya untuk mendaftarkan, itu mulai tanggal 20 November sampai dengan 29 November. Jadi 20 November sampai 29 November. Cukup panjang. Ada 9 hari ya Pak ya? Ada 9 hari. Betul. 10 hari lah. Oke. Nah itu ya, mungkin juga itu untuk syaratnya untuk anak-anak yang tadi yang disampaikan Bapak untuk remaja usia 17 tahun Pak. 17 tahun. 17 tahun. Minimal 17 tahun sudah bisa untuk mendaftar. Mendaftar ya, oke. Jadi ini untuk pemirsa juga, untuk remaja ini ya. Kalau usia 17 biasanya SMA ya Pak ya? SMA kelas 3 ya biasanya ya? SMA kelas 3. Ya. Oke, nah tadi ya Pak ya, kalau misalkan ada remaja yang sudah berusia 17 tahun, artinya mereka sudah boleh ya. Nah untuk syaratnya seperti apa Pak nih? Apakah seluruh remaja boleh atau memang ada syarat tertentu untuk menjadi bagian dari ad hoc sendiri Pak? Syaratnya seluruh remaja yang dinyatakan sehat lahir betul. dan batin. Oke. Ya, itu dan usianya minimal sudah 17 tahun ya. Lalu kemudian syarat-syarat yang lainnya jelas ada ya, harus punya KTP elektronik. Oke. Kemudian pendidikannya minimal SMA atau yang sederajat.
Oke. Ya, lalu kemudian dinyatakan sehat. Ya, sehatnya terutama ada 3 aspek nih. Oke. Nah, jadi nanti adik-adik pemilih pemula khususnya kalau yang mau mendaftar itu harus ada keterangan sehat. Ya, khususnya di 3 aspek. Pertama Sehat TD secara ya. apa nih Pak nih? TD fisik ya, Oh, tensi fisik. darah. Oh, tensi Nah, itu darah. tensi darahnya harus bagus. Oke. Ya, harus bagus. Nah, bagus itu seperti apa ya, itu nanti urusan dokter. Oke, betul. Kemudian yang kedua adalah gula darah. Gula darah juga ya. Gula darah juga itu harus muncul di dalam keterangan kesehatan. Kemudian yang terakhir, nah ini ya, bagi yang usianya rata-rata sudah 40 tahun ke atas, ini kolesterol. Nah, 3 aspek ini harus muncul di dalam surat keterangan kesehatan. Untuk apa tentunya? Untuk menjadi bahan pertimbangan termasuk kontrol. Ya, ketika yang bersangkutan kemudian bisa diterima. Oke. Nah, jadi tadi ya, menarik nih ya Pak ya, ini saya juga baru mendengar bahwa syaratnya itu sampai sedetail itu ya. Ada jenis-jenisnya memang tadi tekanan darahnya harus normal, lalu juga tadi kolesterolnya aman. Lalu tadi ada lagi ya Pak ya, untuk tadi sehatnya secara jasmani ya, oke ya. Nah itu Ya, yang jelas jasmani dulu. jasmani dulu ya, tapi Nanti itu harus dituangkan dalam bentuk surat ya Pak ya? Surat kesehatan gitu ya, Iya, nyatakannya. surat Oke. kesehatan. Ya, bisa dari puskesmas, bisa betul. dari poliklinik, bisa dari rumah sakit. Oke, sampai usia berapa nih Pak syaratnya? Dari 17 tahun sampai dengan berapa usianya Pak untuk bisa bergabung? Ad hoc itu ada 3 khususnya yang umum saja ya. Untuk PPK di tingkat kecamatan, usianya minimal 17 tahun ya, batasnya tidak ada. Sampai tidak ada batasnya? Tidak ada batasnya, pokoknya oke. selagi dinyatakan masih sehat, betul? masih kuat, itu dipersilakan. Kemudian untuk tingkat desa, tingkat kelurahan namanya PPS. Ya, juga sama. Sama, betul. Ya, kemudian nanti yang terakhir itu KPPS di tingkat TPS ya. Mungkin adik-adik yang sudah pernah nyoblos ya, itu di TPS, itu tempat pemungutan suara. Nah, oke. itu ada batasnya maksimal itu 55. 55 tahun. 55 Oke, tahun. jadi memang itu ya. Dan ada satu lagi. Oh ya, Ya, satu lagi itu tidak tersandung persoalan hukum. Oke. Ya, dan itu nanti ada surat pernyataan ya, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan yang lain. Oke, jadi memang ada syarat tertentu ya Pak ya untuk menjadi bagian dari ad hoc sendiri ya tadi, dari tingkat desa, kecamatan juga ya. Tapi yang pasti tadi bagi remaja yang berusia 17 tahun sudah bisa bergabung, itu nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan ya Pak ya terkait dengan bagaimana tugas-tugas dan job desk-nya seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, boleh Pak Mangkep? Ya. Nah, kira-kira tugasnya sendiri apa tuh Pak tuh? Tugas dari ad hoc itu adalah ya membantu KPU. Oke. Ya, tentunya sesuai dengan wilayahnya. Kalau PPK di kecamatan, Oke. ya, itu tugasnya melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah ada dalam aturan main, ya, regulasi, undang-undang, peraturan KPU dan yang lain-lain. Ya, tentunya di wilayahnya. Kalau di kecamatan-kecamatan, kalau PPS di tingkat desa kelurahan, TPS ya di tingkat TPS. Oke, jadi memang sudah ada job desk masing-masing Sudah ya Pak ya? ada, ya. Nanti, nah sampai dengan hari ini nih Pak nih, artinya sudah berjalan 1 hari ya untuk pembukaannya, 2 hari ya. 2 Itu hari. sudah banyak yang mendaftar Pak? Ah, itu nanti ke Bunda datanya bisa. Datanya bisa ya? Iya. Boleh Ibu Husul, nih saya mau tanya nih ya, ini kita sudah berjalan 2 hari ya Bu ya, sudah 2 hari pembukaan untuk pembentukan ad hoc, sudah berapa banyak Bu yang bergabung nih Bu di Kabupaten Cirebon Bu? Baik, terima kasih Mbak Desi. Untuk progres sampai dengan pukul 16 sore tadi itu sudah ada 900 ya, 961 luar biasa ya. 961 pendaftar. Karena ini juga ada beberapa hal terbaru ya, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tentang surat kesehatan itu harus mencakup 3 hal. 3 hal Ya, tadi ya, menarik cek ya, Bu ya. apa namanya tensi darah, kemudian gula darah, lalu kolesterol. Kemudian yang terbaru juga itu tadi pendaftaran itu melalui aplikasi Nah, ini si penting Akba. juga Jadi ya, betul. kalau zaman dulu itu mau mendaftar mendaftar PPK itu berbondong-bondong datang ke KPU membawa berkas gitu. Kalau sekarang pendaftar atau pelamar PPK itu harus melakukan secara mandiri pendaftarannya melalui aplikasi yang bernama si Akba gitu. Bukan Cilukba Mbak, si Bukan ya, Akba si Akba ya. ya. Aplikasi Badan Ad Hoc aplikasi anggota
KPU dan Badan Ad Hoc Pemilu. Jadi pendaftar melakukan secara mandiri, tinggal dibuka laman siakba.co.id, nanti di situ semua ada pilihan menunya, kemudian nanti apa saja dokumen yang harus diupload, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua itu ada 7 lembar dokumen ya, ada fotokopi KTP elektronik yang terscan dalam bentuk PDF, lalu kemudian pas foto dalam bentuk JPG, lalu formulir pendaftaran, surat pernyataan dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua ada satu yang terlupa, hal penting yang menjadi syarat yang nggak boleh ditawar bagi seorang calon anggota ad hoc itu apa? Dia bukan sebagai anggota partai politik. Nah, jadi kalau gitu ya. teman-teman muda ini yang apalagi syarat usianya sudah terpenuhi karena usia minimal 17 tahun. 17 tahun. Ini kesempatan buat teman-teman muda karena juga di regulasi kita di petunjuk teknis ya pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc itu tertuang bahwa kita harus memperhatikan teman-teman generasi muda gitu yang mendaftar, yang secara administrasi terpenuhi, nanti tes tulisnya juga nilainya bagus, nanti diwawancara juga meyakinkan gitu kan, banyak poin-poin yang bisa meyakinkan tim pewawancara itu dapat terakomodir sebagai badan ad hoc. Saya kira ini menjadi kesempatan bagus buat teman-teman muda ya. Nah ini luar Seperti biasa ya, itu. ini untuk pemirsa, untuk teman-teman muda. Boleh dong tepuk tangannya dong anak muda dong. Nah ini ya Bu ya, betul ya. Karena tadi ya aplikasinya menggunakan si Akba ya, jadi memang ada download di Play Store ya Bu ya. Sudah, gimana caranya nih Bu nih untuk bisa mendaftar nih tadi aplikasinya nih. Boleh mungkin dibantu Bapak. Ya, terima kasih. Tadi dijelaskan oleh Bu Husnul, jadi kita pendaftaran itu nanti harus melalui sistem informasi, namanya sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Itu singkatannya SIAKBA tadi. SIAKBA, SIAKBA itu singkatan dari sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc itu tadi dijelaskan Pak Ketua terdiri dari PPK, kemudian PPS dan KPPS. Nah, itu nanti daftar melalui SIAKBA. SIAKBA itu sistem informasi yang web based sifatnya, jadi nanti bisa dilihat di webnya kita, masuk ke situ. Sebetulnya sistemnya sangat gampang. Sangat gampang. Jadi teman-teman anak-anak muda nih yang memiliki kemampuan IT yang bagus dan biasanya lebih bagus daripada yang generasi saya ini kan, yang anak-anak muda ini kan. Nah itu gampang kok, lebih gampang dari mengisi Facebook, lebih gampang daripada mengisi Instagram. Jadi tinggal attachment, masukkan scanan KTP, kemudian ada yang bentuknya PDF, misalnya CV kita dan sebagainya, itu relatif mudah. Sangat mudah. Itu langkah-langkahnya Pak ya. Mungkin nanti juga ini kita penasaran ya, pengen tahu nih jelasnya seperti apa langkah-langkahnya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Pak. Oke, Mbak Nuri. Siap Mbak? Ya. Siap, mau nyanyi apa nih Pak nih? Bilang I love you. Bilang I love you. Oke, Mbak Nuri, I love you. I love you tuh. Sinyal-sinyal cintaku